Deity gimana coba maksudnya? Deity ketuhanan, godlike beings seperti divas sama bodhisattvas. Oke, itu Dan mereka juga punya nirvana loh, kamu tahu kan? tahu, tapi saya saya mengakui bahwa saya bukan Buddha. Saya hanya mengaku Buddha. Masa saya lebih paham daripada Buddhis daripada kamu sih? tapi gue benar kan, gue pernah tanya teman-teman gue yang orang Buddha gitu ya kan, gue tanya gini, di Buddha tuh Tuhannya gimana, apa monoteisme atau politeisme gitu. Nah dia jawab, ada konsep Tuhan di Buddha tuh bro. Dia jawabnya gitu bang. Nggak ada konsep nggak ada Tuhan, tapi mereka ada konsep ketuhanan. Makanya belajar lagi deh. Nggak, kita fokus aja ke double standard kamu soal. Jadi gini, kamu bilang menurut teori hidup kamu yang nggak ada Tuhan, nggak ada. Berarti dunia ini dimulai dari ketidakadaan ya? Kalau dari ketidakadaan, agaknya itu sangat mustahil ya bang, karena dari zaman Aristoteles. Berarti ada yang mulai kan? Enggak juga sih bang, dari zaman Aristoteles gue nggak tahu bang, mulai dari mana, karena semakin kita mencari tahu dan mendalami itu, semakin kita nggak tahu. Nah, bisa saja itu dari semua ilmu yang ada di dunia ini, contoh 100%, kira-kira kamu tahu berapa persen? Oke, ilmu yang ada di dunia ini mungkin 0,0001 seterusnya gitu bang ya kan. Mustahil dengan ilmu kamu yang 0,00001%, kamu bisa 100% tak yakin nggak ada Tuhan. Itu gimana ceritanya? Oke, saya sangat jijik pada diri saya ya bang ya. Dari ilmu saya yang 0,00 sekian persen itu sudah membunuh Tuhan. Gimana kalau ilmu saya sudah mencapai 2%? Bukan membunuh, kamu tidak mengakui. Kamu tidak mengakui bukan membunuh Tuhan. Tuhan nggak perlu sama kamu. Orang tua kamu aja nggak bisa mengakui kamu, nggak perlu kamu, kok apalagi Tuhan. Ini monster, lo bilang membunuh Tuhan, nanti kedengeran sama Oten lo dimarahin lo. Tuhan juga dibunuh tuh sama tentara Romawi. Itu gua ambil kutipan dari Fred. Iya tahu. Iya, Tuhan mati, habis itu orang ribut, banyak yang keluar Kristen. Ya itu sejarah abad 14. Nggak, balik lagi ke tadi. Berarti kamu meyakini bahwa dunia ini dimulai dari ketidakadaan ya? Kalau dikatakan ketidakadaan agak mustahil juga sih bang, karena jadi ada awalnya berarti kan, ada yang memulai berarti kan? Nggak? Ya saya hanya mampu mengatakan ya saya tidak tahu, mungkin saja itu nggak berujung atau gimana atau. Oke, sepengetahuan kamu deh, sepengetahuan kamu dan sekeimanan kamu deh, otaknya kamu nyampe mana deh? Ya tetapi saya sedikit meyakini ya bahwa awal mula semesta itu dimulai dari Big Bang, tetapi masih meragukan sekali ya, mungkin agak 50% lah gitu percaya sama Big Bang gitu. Oke, Big Bang berarti nothingness. Ada saat ada dari 0,0000 ada yang neken angka 1, makanya bisa Big Bang, betul nggak? Gimana? Oke, hidup, sesuatu yang hidup itu berasal dari hidup. Kita setuju nggak Bes itu? Batu nggak mungkin melahirin bayi karena batu itu mati. Jadi harus yang hidup melahirkan yang hidup. Setuju nggak? Enggak juga sih, kalau misalnya batu dipecah-pecah kita bisa nggak jadi makhluk hidup juga. Iya, batu mau jadi kerikil pun nggak jadi makhluk hidup juga, mau jadi pasir juga nggak jadi makhluk hidup. Sesuatu yang hidup berasal dari hidup. Setuju nggak Mas? Iya, saya setuju soal itu. Setuju. Berarti awal dunia ini dari semua makhluk ini berasal dari yang hidup. Setuju nggak? Gimana? Semua makhluk yang ada di dunia ini berasal dari hal yang hidup, betul nggak? Oke, hal yang hidup itu menurut saya hanya ada dalam ruang gitu bang. Betul, kita masih bahas ruang. Oke, apakah Tuhan dalam ruang itu kan mustahil itu kita katakan itu. Kalau dari pemahaman Islam, Tuhan di luar itu, di luar alam, di luar waktu, di luar ruang, di luar semua. Oke, jadi saya ingin tanya itu, saya dulu bertanya bang, apakah Tuhan? Enggak, saya mau pastiin kamu yang meyakini bahwa dunia ini berasal dari ketidakadaan. Kamu ini sebenarnya gimana sih? Kamu sebenarnya ateis tapi kurang berilmu apa gimana sih?
Udah dibilang baru magang, Bang Jibril baru magang. Masih magang dia, masih magang. Ya lanjut. Iya, jadi hidup dunia ini berasal dari ketidakadaan kan? Enggak. Gue nggak percaya kalau ada hal yang Berarti ada yang mulai kan? enggak juga gitu bang. Karena menurut saya alam semesta ini aja tidak berubah, selalu berulang atau gimana lah tadi gue ngomongnya gimana tadi ya? Lupa gue. Enggak, karena kalau kamu mau bawa evolusi dan seterusnya, kamu tahu nggak semua spesies yang di bumi ini berkurang? Contohnya badak bercula 1 tahun 10 tahun yang lalu extinct, hilang. Oke. Mungkin pemahaman saya terhadap biologi kurang ya bang. Habis itu ada beberapa ular extinct 40 tahun yang lalu. Semua spesies ini berkurang. Kamu tahu nggak? Dan di lautan pun berkurang. Semua spesies berkurang. Kamu tahu nggak itu? Dia ateis amatiran kayaknya. Iya, makanya diajarin nih. Biar. Bang Monster, kamu tahu nggak spesies itu berkurang sepanjang zaman? Oke, gue kurang tahu soal itu ya bang, karena gue nggak. Ini faktanya, abang bisa pelajari ya di sini. Semua spesies itu berkurang. Setiap zaman itu semua spesies berulang. Itu jelas membantah teori evolusi. Teori evolusi, spesies itu bertambah. Monyet jadi pecah, jadi ada manusia, ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Ular jadi ini, jadi kodok, jadi ular ini apa segala macam. Bertambah spesies. Tapi dengan kita lihat sekarang timelinenya, spesies itu berkurang. Berarti itu kurang lebih membantah teori evolusi. Paham nggak sampai sini? Ya kurang paham, tapi saya berusaha paham gitu bang. Nangkep nggak? Oke, nggak paham. Nangkep nggak? Tapi ada nangkap gitu bang, karena pengetahuan saya terhadap biologi itu kurang bang. Oke, biologi nggak bisa, tadi sosial nggak bisa. Ini ateis jenis apa nih? Nggak, oke. Kalau kamu berpikir, teori kamu soal dunia ini dimulai gimana sih? Ya kan Jangan itu muter-muter. bilang tadi bang. Nggak tahu. Gue nggak tahu, tapi yang pasti mungkin ada sedikit kepercayaan terhadap Big Bang walaupun hanya 50% gitu ya bang ya. Oke, kalau kamu percaya Big Bang, Big Bang itu dari jadi ada 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 itu ketidakadaan. Kamu paham nggak di sini? Coba lanjut. Ketidakadaan itu 0. Kamu paham nggak? Enggak sih bang, kalau ketidakadaan itu nggak bisa kita definisikan dan nggak bisa kita bicarakan itu, nggak bisa kita pikirkan itu ketiadaan itu, karena hal menurut saya suatu ketiadaan itu sesuatu yang benar-benar tidak ada dari ketiadaan itu sendiri gitu bang. Waduh ini Iya, ketidakadaan itu. Halo? Ya, halo. Ketidakadaan itu 0, kosong, tidak ada, nothing. Paham nggak sampai sini? Enggak bang, enggak, bahkan ketiadaan nggak bisa kita gabungkan samakan terhadap nol gitu bang. Nggak bisa kita definisikan ketiadaan itu bang. Oke, jadi ketidakadaan itu apa? Ya sesuatu yang tidak ada dari ketiadaan itu sendiri gitu. Nah, jelas ya. Berarti kamu bisa mendefinisikan ketidakadaan ya? Oke, Nggak bisa. kita anggap aja ketidakadaan itu secara ilmu pasti. Hah? Menjebak? Lu menjebak ya dari tadi ya bang ya? Menjebaknya enggak, dari sosial kamu udah nggak ngakuin kalau ateis kamu nggak bisa berdikkat moral bersadar dari Ya, tapi dari sejauh segi ini gua spesies kamu nggak bisa, kamu juga nggak. Ya gue akui kalau abang itu cukup Dari segi tinggi. Ya jadi sejauh ini saya pun bisa mengejar abang gitu ya bang ya. cukup tinggi, gue cukup tinggi apa maksudnya? Hah? Gimana? cukup pintar lah gitu ya di antara katakanlah orang-orang. Biasanya kalau gue naik komal itu orang-orang ya aduh gimana ya, gak bisa berdiskusi gitu, menghujat gitu. Oh, umat mesti agama Islam itu mesti untuk orang-orang yang cerdas.
Untuk orang-orang yang tolol ya akhirnya nggak beragama atau menyembah makhluk. Ya iya bang. Abang lanjut Abang Da, tapi cocok itu Abang Da Jibril kalau ateis-ateis ini cocok dilarikan ke sains yang ada dalam Al-Quran itu, mantep itu. Karena kalau masalah Tuhan dan lain sebagainya kan mereka menolak gitu. Iya. Tapi kalau masalah sains kan mungkin mereka bisa lebih menerima. Tadi kayak seperti Big Bang kan. Lanjut Abang. Oke, tapi sebelum itu bisa nggak? Bukan, Karena abang maksudnya itu di segi berbeda. sosial. Oke. Oke, gue tanya bang ya. Tanya, abang mau nanya, tanyalah. Oke, gue mau konfirmasi dulu. Iya. Apakah Tuhan Maha Kuasa bang? Iya, Betul ya, saya konfirmasi Maha bahwa Kuasa, Tuhan ya. Maha Kuasa yang betul. Ya. Betul. Dapatkah Tuhan yang Maha Kuasa menjadi lebih bodoh dari saya? Lebih bodoh dari kamu? Enggak, mustahil. Enggak, Bisa mustahil. nggak? Enggak mungkin, berarti mustahil. Tuhan nggak Maha Kuasa. Berarti Tuhan nggak Maha Kuasa gitu bang. Tunggu. Definisi maha kuasa kamu ini apa? Bisa apa aja? Seperti itu. Bukan, dengan dia bilang dia maha kuasa, dia hanya bisa maha kuasa. Sama seperti saya membatasi diri saya bilang saya manusia. Itu saya membatasi diri saya kalau saya nggak akan bisa makan tai. Saya membatasi diri saya dengan saya bilang saya manusia. Kamu paham nggak? Lah gimana ceritanya? Apakah saya bisa Iya. makan tai? Bisa, tapi saya membatasi diri saya dengan saya bilang saya manusia. Kamu paham nggak? Iya, saya setuju soal itu. Tapi apa sih perbedaan antara Tuhan itu gimana bang? Apa gimana? Perbedaan antara kan abang itu sebagai manusia kan beda sama Tuhan gitu. Apa sih kalau seperti Nah, itu, Tuhan itu betul. Nah, dengan Tuhan mengikrarkan diri dia Tuhan, dia nggak bisa jadi makhluknya. Karena dia membatasi diri. Sama seperti saya tadi. Soal bisa. Sama seperti saya tadi. Saya begitu saya bilang saya manusia. Saya membatasi diri saya nggak akan bisa kayak anjing makan tai. Soal bisa. Tapi saya membatasi diri saya manusia. Udah bukan kodratnya saya melakukan itu. Sama seperti itu Tuhan, dengan dia bilang dia Tuhan, dia membatasi kekuasaan dia kalau dia nggak akan mau jadi makhluknya karena dia Tuhan. Masuk nggak di sini? Nah, coba dijelasin lebih detail lagi bang. Gue nggak bisa nalar. Oke. Dengan dia bilang, abang tahu nggak definisi maha besar? Abang tahu nggak definisi maha besar? Sesuatu yang ibarat transenden gitu, sesuatu yang lebih lagi. Bukan, itu maha yang kuasa. tidak bisa Itu maha digebukan. kuasa. Itu maha kuasa. Ini maha besar. Maha itu abang buka KBBI. Maha itu artinya kekal dan terikat sifatnya. Ntar gue mau konfirmasi dulu. Apa sih perbedaan antara maha kuasa dan maha besar itu? Maha kuasa, ini makanya saya definisikan mahanya dulu. Maha artinya kekal dan terikat sifatnya. Jadi kalau maha besar, berarti dia kekal dan terikat besarnya. Maha kuasa artinya kekal dan terikat kuasanya. Maha pencipta. Loh, dia kabur. Iya. Sayang sekali saudara-saudara. Bang Jibril, Oi. Kok dibilang diturunkan? Iya, nulis Yosua, di mute dulu, menulis Yosua. Tunggu, naik lagi. Kenapa jadi turunin? Siapa yang nurunin? Nah, Iya. ini Koko sabar kok. Aku gue disalahin. Moderator lu berapa biji? iya, Tempel batu sembunyi tangan. Siapa yang Iya, kok di gua ada pemberitahuan kok. Wah. Jadi gini ya, bro Monster, Anda bagus bertanya gitu. Tetapi ketika Anda selesai bertanya,
Anda dengarkan penjelasan dari Abang Jibril biar Anda menambah wawasan ya. Karena kalau kita berdebat, apa yang mau kita perdebatkan gitu? Karena Anda tidak punya kitab suci, tidak punya landasan. Begitu ya bro ya. Lanjut. Oke bang, oke silahkan bang Jibril. Enggak, abang udah paham kan? Tadi abang kan nanya bedanya maha kuasa dan maha besar. Saya jelaskan, abang buka di KBBI sekarang bisa dicek. Maha itu artinya kekal, terikat sifatnya. Jadi kalau maha besar dia kekal dan terikat besarnya. Maha kuasa berarti dia kekat dan terikat kuasanya. Jadi maha besar artinya dia kekal, terikat besarnya. Jadi kalau Tuhan bilang aku maha besar, dia nggak akan pernah sedetik pun kecil. Sampai sini sampai nggak nih akalnya? Nah kalau dia bilang dia maha kuasa, berarti kekal dan terikat, dia akan selalu berkuasa. Jadi dia nggak bisa jadi makhluknya, dia nggak bisa turun ke bumi, habis itu dilahirin, habis itu sekolah, habis itu digantung-gantung. Itu udah hilang kuasanya, hilang maha kuasanya. Sampai sini paham nggak? Iya paham, tapi itu aduh gimana ya, kasar ya. Bukan. Loh, abang tersinggung, emang abang agamanya itu? Enggak lah, dia cuma ketawa. Kan udah berasa tersinggung rupanya. Nah, tapi abang paham kan artinya maha kuasa, maha besar dan segala macam? Tahu kan? Berarti paham ya? Nah, jadi itu bang pembatasan. Jadi kalau abang tadi nanya Tuhan kamu maha besar, maha kuasa nggak? Maha kuasa. Terus bisa nggak jadi lebih bodoh dari kamu? Nggak bisa. Dengan dia maha kuasa, dia membatasi dirinya, dia akan selalu berkuasa. Kalau dia lebih bodoh daripada abang, dia nggak berkuasa. Masuk nggak? Oke, sekarang gue follow abang ya. Sekarang gue follow bang, karena aku tertarik sama lu bang. Nah ini waktunya gue turun nih bang ya, sorry ya bang. Ntar nanti dilanjut ya bang ya. Oke, siap. Oke, selamat malam dan sukses selalu ya bang ya. Selamat malam, sukses selalu abangku. Bro Yosua silakan, ayo. Di sini udah mulai murotal nih, masuk adzan Isya ya. Lanjut Bro Yosua, silakan. Ya selamat malam saudara-saudara Muslim semuanya. Selamat malam. Iya ya, saya mau nanya bang kepada saudara-saudara Muslim semua yang di Komal ini. Silakan. Silakan. Oh iya ya, putus-putus soalnya bang, nggak kedengaran itu suaranya. Emang Oke, ngomong? saya mau. Oh gitu ya. Saya mau tanya bang, adat dalam agama Islam itu apa bang? Diulangi pertanyaannya. Wah itu Ustadz Abuya tuh yang menjawab tuh. Ustadz. Iya. Abang Daku di sini takutnya yang denger nggak enak noise, soalnya udah mulai murotal nih, dengarkan tuh. Nah kan? Nah, udah sama Abang Jibril dan guru-guru yang lain, fadhol. Zat itu dalam ini DZAET ya. Zat itu artinya hakikat Allah yang berdiri sendiri. Hakikat Allah yang berdiri sendiri, begitu ya bang ya? Itu mesti Isa, iya betul. Oke. Hakikat Allah yang berdiri sendiri itu seperti apa bang? Ya itu substansinya bang. Iya, hakikat yang berdiri sendiri itu seperti apa? Ya gimana lagi menjelasin nih? Berdiri sendiri, abang paham nggak? Tuhan itu mestinya tidak bergantung terhadap apapun dan siapapun. Abang paham nggak sampai sini? Paham, cuman nggak nyampe diterima gitu bang. Oke, kita langsung mirroring aja ya. Tuhan abang siapa bang? Tuhan yang Maha Kuasa. Iya, siapa? Halo. Iya, siapa bang? Halo. Ya, putus-putus. Tuhan yang Maha Kuasa menurut Anda itu punya nama iya, siapa? atau tidak? Itu yang maksud. Enggak bang, begini bang. Halo. Bukan, kita mirroring aja biar abang paham maksud hakikat Allah yang berdiri sendiri zat itu. Abang Tuhannya siapa?
Waduh, langsung keluar aplikasi. Tanya Tuhan ngopi. Anu putus-putus bang, soalnya bang nggak kedengeran. Iya, Tuhan abang siapa bang? Ya buruk. Bang? Ya kedengeran bang ya. Iya kedengeran. Tuhan abang siapa? Yesus. Yesus. Oke, kalau abang kan tadi nanya zat Allah, saya bilang hakikat Allah yang berdiri sendiri. Dia itu, abang nanya lagi itu artinya apa? Saya bilang Tuhan saya Allah ini dengan definisi hakikat Allah yang berdiri sendiri itu artinya dia tidak bersandar atau perlu atau perlu atau bersandar dengan siapapun dan apapun. Itu makna zat Allah, hakikat Allah yang berdiri sendiri. Nah, sekarang saya tanya, apakah Tuhan abang seperti itu? Kalau abang jawab Yesus 2000 tahun yang lalu bergantung terhadap gravitasi untuk berjalan. Nah, dia bergantung terhadap air untuk nggak dehidrasi. Dia perlu makan untuk nggak meninggoy. Apakah itu yang disebut Tuhan? Waduh, keluar lagi ini. Kenapa ini sinyal? Ini apa lagi badai? Apa hujan di luar sana? Apa gimana? Ini gue nggak. Aduh, kita pusing. Waduh, kita pusing. Ditebalikin pusing guys. Ditebalikin pusing nih, aduh. Langsung terbalik-balik gimana nih? Ini sama Mas Aha aja deh. Ayahanda. Ayahanda. Iya bang, Sehat? sehat bang. Jadi Yesus itu seperti Wolverine bang, super power Mampus. dia. Iya. Jadi super power dia tidak mengalami penuaan sel gitu loh. Karena Jadi dia kurang ajar. Nah, jadi skill pertamanya regen gitu ya. iya. Mantap. Tapi dia kan bergantung Mas Aha. Bergantung kepada bapaknya. Bukan, untuk berjalan di bumi ini aja dia perlu gravitasi kan? Bergantung sama gravitasi kan? Iya, Untuk bernafas aja dia bergantung sama oksigen kan? iya betul, itu betul. Nah, apakah itu yang layak disebut Tuhan? Karena dia bergantung sama sesuatu. Karena definisi tadi nih yang abang ini tanya tadi, zat Allah itu seperti apa sih? Saya jelasin. Zat Allah itu hakikat Allah yang berdiri sendiri substansinya. Terus begitu ditanya lagi, itu apa maksudnya? Itu apa maknanya? Itu artinya Allah tidak bergantung sama apapun dan siapapun. Itu Tuhan yang layak disembah. Nah, sekarang saya mirroring. Nah, Tuhan abang gimana nih? Tiba-tiba bergantung sama gravitasi untuk jalan. Bergantung sama makanan biar nggak kelaparan. Bergantung sama air biar nggak dehidrasi. Halo, iya mau bicara dengan siapa? Iya Bang Jibril. Iya. Yuk gimana? Oke lah gitu ya. Ini kan temanya saya tuh nanyakan abang itu. Iya, menanyakan adat, oke lah saya terima gitu. Ketika nyampe kepada hakikat yang berdiri sendiri itu seperti apa begitu bang kan? Gitu. Apakah adat apakah adat yang Halo? Kan tadi saya udah bilang nggak bergantung sama apapun dan siapapun. Iya. Ya, keluar aplikasi lagi. Kenapa sih? Capek banget gue diulang-ulang keluar. Putus-putus soalnya bang. Iya, abang kayaknya sinyalnya nih bang. Iya. Ini kita ngobrol kayak gini aja bang, bergantung sama sinyal nih kayaknya. Iya benar. Bergantung pada sinyal gitu. Apa itu bang? Udah.
bisa jelaskan secara apa ya, mendetail gitu Bang. Adat itu seperti apa Bang? Adat Tuhan itu yang dalam Islam. Zat itu tuh hakikat Allah yang berdiri sendiri, Bang. Karena berbeda zat dengan zat. Kalau zat yang Abang tahu itu ada zat cair, zat padat, zat dan gas. Ini zat beda. Hakikatnya itu Allah berdiri sendiri yang tidak terbatas waktu dan tempat, nggak ada di luar ruangan, dan tidak bergantung terhadap apapun dan siapapun. Iya, yang saya tanyakan tadi Bang, apa namanya, itu dapat kita temui di mana gitu, seperti itu. Abang nanya Tuhan saya ada di mana? Bukan, Abang kan sudah mendefinisikan, menguraikan dengan kata-kata, mengkonsepkan dengan kata-kata tentang zat. Terus untuk menemukan penjelasan abang yang hakikat Tuhan seperti itu, untuk menemukan hakikat seperti itu gimana Bang? Di mana kita temukan gitu? Maksudnya dalilnya saya baca di mana? Bukan Bang, contohnya kan gitu. Atau saya nyari Misalnya Tuhan saya di mana? Ya seperti itulah. Oh, saya nyari Tuhan saya di mana? Wah, ini gue yang bahlul apa gimana sih guys? Kalau gue yang bahlul, gue Isa dulu deh. Bang Yosua, diperbaiki dulu sinyalnya Bang Yosua, naik ke atas genteng atau gimana Bang Yosua biar bagus suaranya. Iya Bang, ini di bawah ini soalnya. Tapi sudah bagus itu Bang, sudah kedengaran itu. Udah di mana bagus Bang? ya, oke. Iya, oke, iya. Enggak, jadi abang nanya dalil saya ngomong kayak gitu, atau Bukan, Bang, abang nanti suruh nyari itu saya dalil. Tuhan di mana? Bukan seperti itu Bang. Ya nanti kalau dalil itu diperlukan, saya boleh abang menunjukkan dalil gitu. Ibarat saya menerangkan rambut gitu, definisi rambut, terus hakikat rambut seperti apa. Terus kita kan mudah kita mencari rambut seperti apa kan gitu. Begitu Bang. Seperti itu analoginya. Iya. Jadi abang Kalau nanya di dalam iman, maaf ya, di dalam iman kami kan sudah dijelaskan gitu bahwa di Yohanes 4 bukan di mana? Tuhan abang sekarang di mana? ini menurut perkataan Yesus sendiri, Allah itu roh. Wih, ini Kristen pakai Allah paham. nih, Krislam abang ya? Oke, terus? Terus? Lanjut, Yosua. Kafir pakai Allah, ini loh bingung gue. Yosua, lu jangan pakai wifi tetangga dong. Jadi yang bener lu, jangan geser sana geser sini, diem. Hilang lagi suara lu tuh. Yang ada gue nggak Isa nih. Ya Isa dulu boleh Bang Jibril. 2 menit lagi. 10 menit. 2 menit lagi baru azan. Izin ya, bentar ya. Baik. Akhi Kores, Assalamualaikum. Kores. Waduh. Ya, kalau saya maaf aja Bang ya, sinyalnya jelek Bang. Ya, oke. Silakan Bang Yosua dilanjutkan diskusinya dengan Akhi Kores. Oke, kalau di Kenapa tiba-tiba sama aku? Tadi sama siapa dia? sama-sama Bang Jibril. Tadi dari Akhi Jibril, cuma Akhi Jibril sholat dulu katanya. Oh, oke. Ya udah, ntar Akhi Jibril beres, lanjut ya.
Soalnya sama waktu Oke. soal aku sama Akhi Jibril. Apa? Bahas apa ini? Dia tanya tentang Allah. Allah itu bentuk, bisa dijelaskan nggak apa itu zat katanya? Tadi sudah dijelaskan oleh Akhi Oh Jibril. begitu, saya nanya ulang aja bang ya, nanya ulang Boleh? ya. Oh, sok. Tolong Tunggu sebelum nanya, tunggu. ya. Ya, silakan. Apa pertanyaannya? Iya. Apa dat menurut Islam itu? Zat menurut Islam dalam bahasa Indonesianya apa gitu ya supaya jelas ya. Iya ya. Oke, zat menurut Islam kalau di bahasa Indonesia kan itu paling tepat kata yang setara adalah keberadaan. Jadi zat itu bahasa Indonesianya keberadaan. Sehingga kalau dibilang Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tinggi maha mulia, dalam bahasa Indonesianya Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha suci dan maha tinggi adalah keberadaan yang maha tinggi dan maha suci gitu. Oh jadi dat yang selalu diucapkan Muslim itu ya. Yes. Oke, menghilang dia. Sip. Lillahi wa inna ilaihi raji'un.